Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penelitian geografi. Penelitian adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi atau gejala alam secara sistematis sebagai objek penelitian. Ciri khas penelitian geografi adalah menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah dalam mendapatkan masalah penelitian dan memecahkan masalah tersebut. Sifat-sifat penelitian geografi. Yang pertama, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan dan dilakukan secara sistematis. Yang kedua, penelitian diawali dengan penemuan masalah geosfer. Yang ketiga, menganalisis lebih mendalam terhadap suatu kajian geosfer. Yang keempat, menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Yang kelima, tujuan penelitian geografi adalah memecahkan suatu permasalahan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian geografi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan tujuan, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan metode penelitian. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Berdasarkan tujuan, penelitian geografi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan gagasan dasar mengenai suatu topik permasalahan yang belum diketahui sebelumnya, sehingga mampu memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola. Jenis penelitian yang kedua adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena geosfer dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dan yang ketiga, penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak pada penelitian sebelumnya. Sekarang kita masuk ke jenis penelitian yang kedua. Jenis penelitian yang kedua adalah penelitian berdasarkan bentuk. Penelitian geografi berdasarkan bentuk dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang lengkap. Yang kedua ada survei. Survei adalah penelitian yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang jumlahnya banyak dan dalam jangka waktu tertentu. Dan penelitian berdasarkan bentuk yang terakhir adalah eksperimen. Eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi terkontrol, atau dengan kata lain, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Dan jenis penelitian yang ketiga adalah penelitian berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan metode penelitian, penelitian geografi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunggulan dari suatu fenomena yang tidak dapat diukur atau dihitung jumlahnya. Dan jenis penelitian yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah geografi.
Masalah geografi merupakan masalah yang timbul dalam semua fenomena geosfer, meliputi fenomena atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, serta fenomena antroposfer. Masalah geografi haruslah menyatakan hubungan antar variabel, dinyatakan dengan kalimat tanya, dan memungkinkan ketersediaan data. Terdapat perbedaan antara fenomena geografi dengan gejala geografi. Gejala geografi merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam maupun manusia yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan gejala geografi merupakan keadaan atau peristiwa yang menjadi tanda-tanda akan terjadi sesuatu di permukaan bumi. Inti dari fenomena dan gejala geografi yaitu geosfer yang terdiri dari atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Sekarang kita akan membahas mengenai fenomena dan gejala atmosfer. Semua peristiwa yang terjadi di udara merupakan bagian dari fenomena dan gejala geografi. Fenomena dan gejala atmosfer meliputi pemanasan global berupa peningkatan suhu di permukaan bumi sebagai akibat dari aktivitas manusia yang mengeluarkan gas karbon dioksida dari berbagai bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan suhu di permukaan bumi sehingga menyebabkan gelombang yang ekstrim dan curah hujan yang tidak menentu. Kemudian ada perubahan cuaca berupa keadaan cuaca yang tidak menentu. Pada siang hari suhu udara sangat panas, sedangkan pada malam hari sangat dingin. Kemudian ada El Nino, merupakan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan sedikit curah hujan dan terjadinya kekeringan di wilayah Indonesia. Sebaliknya, La Nina menyebabkan hujan lebat di Indonesia sehingga menyebabkan banjir. Fenomena dan gejala tersebut merupakan fenomena atmosfer yang dapat dijadikan bahan penelitian untuk dicari akar permasalahan, dampak, dan solusinya. Berikutnya kita akan membahas mengenai fenomena dan gejala hidrosfer. Semua peristiwa yang terjadi di wilayah perairan, baik perairan darat maupun perairan laut, merupakan bagian dari fenomena dan gejala geografi. Fenomena dan gejala hidrosfer meliputi hujan asam, kemudian penurunan muka air tanah, selanjutnya ada intrusi air laut, dan yang terakhir tsunami. Kemudian ada fenomena dan gejala litosfer. Fenomena dan gejala litosfer meliputi terjadinya erosi dan sedimentasi di dalam satu proses yang bersamaan. Aktivitas vulkanisme berupa keluarnya magma ke permukaan bumi yang menghasilkan material piroklastik, lava, lahar, dan eksalasi. Kemudian aktivitas tektonisme berupa proses pergerakan lempeng yang menyebabkan patahan dan lipatan di permukaan bumi. Sekarang kita masuk ke fenomena dan gejala biosfer. Fenomena dan gejala biosfer meliputi keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kawasan konservasi flora dan fauna, dan illegal logging. Dan yang terakhir, fenomena dan gejala antroposfer. Fenomena dan gejala antroposfer dapat dijadikan bahan penelitian geografi, diantaranya peningkatan jumlah penduduk suatu daerah akibat meningkatnya angka kelahiran, meningkatnya jumlah tenaga kerja di Indonesia akibat berkurangnya lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah standar pendidikan di dunia, dan kemacetan lalu lintas di daerah pinggiran kota karena mobilitas penduduk sirkuler dari luar kota. Sekarang kita masuk ke menentukan masalah geografi. Setelah fenomena geografi diamati, selanjutnya adalah memilih masalah yang akan diteliti. Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut adalah kriteria masalah geografi. Yang pertama, masalah menyatakan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Masalah dinyatakan dalam kalimat tanya. Dan kriteria yang terakhir adalah memungkinkan adanya ketersediaan data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data geografi. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi
atas permasalahan tertentu. Antara pertanyaan dan tujuan penelitian harus saling berkaitan. Penelitian yang baik harus jelas sasaran dan tujuan, di mana tujuan penelitian meliputi tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan teoritis diarahkan untuk memperoleh kesimpulan teoritis untuk pengembangan ilmuwan, sedangkan tujuan praktis diarahkan untuk menerapkan hasil penelitian bagi pemecahan masalah yang terdiri dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan tentang metode dan cara pengumpulan data. Yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data geografi. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Syarat data yang baik adalah sebagai berikut. Data harus objektif. Data harus dapat mewakili semua kondisi, memiliki tingkat kesalahan seminimal mungkin, harus tepat waktu sehingga apabila terdapat kesalahan dapat dilakukan koreksi secepatnya. Data yang dikumpulkan harus berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian geografi yaitu survei lapangan. Kemudian ada wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilengkapi data yang tidak terungkap dalam teknik observasi atau survei lapangan. Yang ketiga ada kuesioner atau yang biasa disebut dengan daftar pertanyaan. Teknik kuesioner berbeda dengan teknik wawancara, bahwa pengumpulan data tidak berhadapan langsung dengan responden. Pengumpulan data tidak menjelaskan secara langsung kepada responden dan pertanyaan yang bisa ditujukan kepada responden yang bisa membaca dan menulis. Berikutnya ada studi dokumentasi. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian geografi, dapat menggunakan dokumen dari berbagai instansi seperti data kependudukan dari Badan Pusat Statistik, data luas lahan pertanian dari Dinas Pertanian. Dan yang terakhir ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan berupa pendapat para ahli yang mendukung atau memperkuat teori yang sedang diteliti. Sekarang kita masuk ke metode penelitian geografi. Metode penelitian geografi terdiri dari metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala dan fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Kemudian ada metode studi kasus. Penelitian studi kasus dilakukan secara intensif pada kondisi alam atau manusia pada suatu wilayah yang mengalami kasus secara spesifik. Yang ketiga ada metode survei, dilakukan untuk memperoleh fakta suatu fenomena atau gejala di lapangan. Yang keempat ada metode historis, digunakan untuk mengkaji fenomena geografi berdasarkan urutan waktu. Yang kelima ada metode korelasional. Metode ini mengkaji fenomena atau masalah geografi dengan menghubungkan antar dua variabel atau lebih. Metode yang terakhir adalah metode eksperimen, dilakukan untuk mengetahui sebab akibat atas permasalahan geografi. Kemudian kita masuk ke menganalisis data geografi. Analisis data merupakan pengolahan dan interpretasi data untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Analisis data geografis berarti analisis keruangan. Analisis keruangan diantaranya analisis lokasi, merupakan salah satu konsep esensial dalam kajian geografi karena dapat menjelaskan lebih jauh mengenai kondisi suatu wilayah. Kemudian ada analisis penyebaran. Analisis penyebaran membutuhkan alat bantu berupa peta untuk mengetahui persebaran suatu fenomena atau gejala geografi yang dapat digambarkan dengan menggunakan simbol titik, garis, ataupun area. Dan yang terakhir, analisis interaksi dan difusi keruangan. Analisis ini digunakan untuk mengkaji pergerakan baik penduduk, barang, jasa, maupun informasi dalam suatu ruang. Pergerakan ini dipengaruhi oleh sarana transportasi dan kondisi morfologi atau
topografi suatu wilayah. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.